Bagi Ambiar, kita akan menghadirkan, ini dia ayahanda dari almarhumah Ananda Ainun, Om Fer. Mama Putri Sobat Ambiar, ini adalah Om Perlan, keluarga kami juga di Pagi-Pagi Ambiar. Beliau ini merupakan pimpinan dari home band kami, Perlan 86, yang selalu mengiringi Pagi-Pagi Ambiar dari hari pertama sampai dengan sekarang ya Om Perlan ya. Pasti kita juga turut merasa begitu kehilangan sekali atas meninggalnya Ainun, putri dari Om Perlan. Anak satu-satunya? Tiga. Ini tiga. pasti mengucapkan turut berbelasungkawa ya Om Perlan ya. Semoga almarhumah Ananda Ainun diberikan tempat terbaik dan juga husnul khotimah, dan Om Perlan beserta keluarga dan teman-teman Perlan 86 diberikan kekuatan dan juga ketabahan ya. Om Perlan, silakan Om, duduk. Boleh duduk. Kita tahu sebenarnya bahwa Ainun ini berjuang melawan leukemia, karena ketika dia didiagnosa leukemia pun kita kabarkan di sini, dan kita selalu minta doa dari Sobat Ambiar di rumah untuk mendoakan Ainun, tapi memang takdir berkata lainnya. Om Perlan, boleh diceritakan nggak sama Sobat Ambiar di rumah? Ini gimana awalnya Ainun didiagnosa leukemia? Ya pertama kan setiap minggu suka jalan lari pagi itu. Nanti tiba-tiba Ainun kok lemes gitu badannya. Nah terus demam berkepanjangan. Terus ada sariawan gitu. Nah akhirnya saya bawa ke dokter di lab gitu. Dalam jangka 2 hari, 3 hari didiagnosa leukemia. Iya, dan terus dari rumah sakit itu saya tidak percaya. Saya ke rumah sakit lain gitu, ke dokter yang lain juga. Ya seperti itu juga. Hasilnya juga sama leukemia. Sama. Kalau menurut tim dokter, apa penyebabnya Ainun bisa didiagnosa leukemia? Saya kurang tahu itu, kayak gitu. Akhirnya saya ditelepon, saya stres 1 minggu, ditelepon sama Denada dari Singapura. Dikasih semangat gitu. Pengobatan apa aja Om yang Om lakukan buat? Jalan yang terbaiknya katanya itu kemoterapi. Sempat kemoterapi ya? Sudah berapa kali dikirim? Oh sampai banyak banget ya. Sudah banyak banget ya? Iya, pertama 5 kali kemo, terus 5 kali kemo, 3 kali. Total berapa bulan kemoterapi untuk Ainun? Pokoknya Ainun dari Desember 2021 21 ya? 21. Dari Desember 2021 Desember? Iya. Oke. Berarti divonis sama dokternya tahun? 2021. 2021 di saat usia? Usia 6 tahun. 6 tahun. Gejala awalnya tuh seperti apa sih Om? Mungkin bisa diceritakan juga sama Sobat Ambiar. Demam berkepanjangan, terus banyak sariawan gitu. Demam dan banyak sariawan. Iya. Tapi yang kita dengar Sobat Ambiar, Ainun ini sosok yang nggak pernah mengeluh, justru dia selalu semangat ya. Iya, dia semangat pengen sembuh dan nggak pernah ngeluh gitu. Nggak pernah bilang sakit, nggak pernah gitu. Pokoknya dia pengen sembuh, dan saya terus tidak bilang dia sakit itu. Pas kemarin hari ulang tahun kanker sedunia dia baru tahu, jadi ternyata aku sakit kanker ya gitu. Oh jadi selama ini Om Perlan nggak pernah kasih tahu dia apa sakitnya? Nggak boleh, saya juga nggak tahu. Jadi kita setiap sedih juga di belakang dia. Jadi Om Perlan bilangnya sama Ainun sakitnya sakit apa? Ini cuma cobaan doang dari Allah nih, nanti juga setelah Ainun sehat sampai tua nanti Ainun sehat. Gimana Om digituin Ainunnya? Dia semangat terus pokoknya. Ya pokoknya Ainun harus sembuh gitu. Karena dia pengen sekolah gitu. Dia maunya sekolah ya Om? Iya sekolah. Pas 7 ulang tahun ke-7-nya itu dia minta jalan-jalan ke itu yang aku bilang itu Neng, ke ke yang punya DP itu. Punya Castello, main ke tempat kamu. Iya, yang ulang tahun ke-7 minta hadiah. Ulang tahun ke-7. Datang ke sana. Datang. Dia senang, dikira saya udah sembuh gitu. Terus kemarin ternyata leukemia ini lagi banyak lagi iya, jadinya kemo lagi. Om, tapi yang kita dengar sempat ketika pengobatan 6 bulan keadaannya sempat membaik kan ya? Pada apa? Sempat 6 membaik bulan kan? iya. Sempat membaik itu yang pas 7 tahun itu. Selama 6 bulan ya saya kira sudah gitu, nggak ada lagi kan kemo gitu, rambutnya udah mulai bagus. Nah terus tiba-tiba itulah saya bingung. Drop lagi terus ya? Drop lagi, saya udah mulai kerja rutin itu pada saat itu kan. Iya itu.
Mulai drop lagi, apa yang dia rasakan? Kembali demam, kembali sariawan muncul lagi atau gimana yang dia rasakan? Demam, ya demam aja, sariawan muncul lagi. Udah itu aja. Dan itu juga Apa yang Om ingat pesan terakhir dari Ainun waktu itu? Kemarin pada saat itu Ainun divonis waktunya tinggal segini gitu. Iya, tinggal seminggu lagi, 5 hari lagi gitu ya Om. Iya, nah terus posisinya Ainun nanti seperti ini, terus dibawa ke ruang ICU gitu kan. Saya kagak mau. Saya nanya ke dokter, dok, andai kata Ainun dibawa ke ruang ICU, bakal sembuh tidak gitu kan. Katanya enggak, cuma pertolongan ini dia saya bawa pulang. Udah. Kenapa dibawa pulang, Om? Karena saya juga pengen melihat hari akhirnya dia, kepergian dia, daripada di ruang ICU kan saya nggak lihat. Karena memang dokter sudah memvonis pada akhirnya. Iya, cuma 5 hari mengangkat aja tangan ya. gitu. Dokter sudah angkat tangan. Karena obat tidak bisa masuk di Nah dalam tubuhnya. ini betul kata Sudah angkat tangan berarti. Udah Iya. Kita gawat juga itu. merasakan sekali ya kepedihan dan karena meninggal dunia dari anaknya Om Perlan. Termasuk juga dengan Ade Perlan, Ade, Perlan. Ya, yang Dek ngurus boleh ya. sini, Dek. Ini Ade Perlan ini salah satu personil senior juga. Iya. Senior dari di Perlan 86 Perlan 86. dan Ade ini yang selalu menemani Iya. Yang ngurusin Oh. Ainun Ainun. waktu Ayo, itu. Yang ngurusin ya. yang Sampai selalu detik-detik menemani. Jadi akhirnya. kadang kalau misalnya kita nanya, Ade mana kok nggak pernah masuk, nggak datang gitu di sini. Bisa ya? Karena jawabannya Ade nemenin Ainun di rumah sakit selalu. Ade ini kayaknya paling dekat sama Ainun ya. Iya, deket banget. Ade, kalau Ainun sendiri bilang sama Ade gimana? Semangatnya tuh seperti apa sih? Pasti Ade tahu betul. Sering nanyain gue ya dia. Dia semangat banget, dia anaknya nggak pernah ngeluh, nggak pernah ngerasain sakit. Kalau tanya sakit nggak, mbak aku nggak sakit, dia bilang gitu. Tapi dokter bilang Ainun tuh sebenarnya sakit pak, kadang-kadang dia suka ngeluh, pusing. Tapi kalau sama bapak dia nggak pernah. Dia bilang kayak gitu, dia anaknya kuat, dia nggak pernah ngeluh sama sekali. Jadi kalau di depan keluarga dia nggak mengeluh. Iya. Tapi dokter tahu itu sakit. Dia pas udah hari-hari terakhirnya dia manggil-manggil saya terus gitu. Saya nggak boleh Manggil kemana. gimana Om? Bagaimana dia manggilnya? Dedi mana? Bilang gitu. Nyariin. Iya, itu yang sekali. Terus Om Perlan pergi ke depan. Kedua kali, Dedi mana? Gitu. Kedua, pada saat yang ketiga. Ini baru ke-3 hari ya? Ya ini hari ketiga karena Iya. Yang saya ingat terakhir itu minta minum air putih. Ambilin aku minum. Terus nggak lama dia muntah. Aku pusing dia tiduran. Nggak lama lagi. Om Perlan sempat ada firasat sebelum kepergian Ainun. Iya, dia sering mesen-mesen aja gitu. Dedi kalau aku pergi, Mi jangan suruh pergi susternya. Ajak liburan ke Bali. Ajak umroh gitu, dia sering gitu terus. Kasihan setiap video call gitu selalu suruh orang datang gitu Iya. ya Om, minta doa gitu ya anaknya ya. Saya udah berusaha ikhtiar kemana aja setelah pulang juga. Saya minta doain banyak orang. Tapi saya juga sebelumnya minta sangat berterima kasih kepada Pak Bi Ambiar. Kepada teman-teman host yang luar biasa belain Ainun. Doain Ainun setiap hari. Dari Ainun awal sakit sampai Ainun sudah pergi. Saya terima kasih kepada AOD, Pak Jim, Bu Jess. Semuanya mereka baik mendoakan Ainun. Tapi sekarang Ainun sudah pergi. Saya terima kasih. Aryan tiap Ainun awal pertama sakit, Aryan di sini teman-teman doain. Juga terakhir tempat dapat hadiah dari mami tuh boneka besar Manda. Seneng banget ya. Tapi itu udah terakhir dia bicara. Selanjutnya nggak bisa Terakhir bicara. Iya. Yang ngedoain aku. Iya. Tapi Ainun yang kita tahu bahwa dia anak yang kuat gitu. Ketika dia memang sedang sakit, pernah minta pulang nggak sih dari rumah sakit? Iya, minta pulang.
Jadi saya pengen pulang, gue pengen bebas gitu. Karena setiap hari ininya disuntik terus gitu, ininya udah nggak bisa diimpus gitu. Ya karena kan di rumah sakit kan udah kurang lebih kan sampai 2 minggu kan. Tapi dia bilang, aku bosen, aku udah nggak betah di sini, gue nggak betah di rumah sakit, aku pengen pulang. Terus ngomong sama dokter, ya udah gue pulang aja Pak, dia bilang gitu. Om Perlan dan juga Ade Perlan saat itu kan memang dokter sudah memvonis, sudah angkat tangan ya sebelum dibawa pulang. Apa dalam pikiran Om Perlan ketika dokter memvonis bahwa usianya tidak lama lagi sebagai seorang ayah, apa dalam pikiran seorang Om Perlan? Saya tidak percaya gitu karena semua ini urusan Allah gitu. Saya tetap berusaha gitu karena saya minta keajaiban sama Allah. Mungkin setelah pulang saya ikhtiar. Saya beberapa minta doa sama kiai, sama ustadz. Karena buat saya doa yang paling mujarab gitu. Tapi Prediksi dokter berapa hari Om waktu itu? 1 minggu paling lama. 1 minggu paling lama, dan ternyata berapa hari Om? 4-5 hari. 4-5 hari. Iya. Selama 4-5 hari itu masih bisa berkomunikasi Om? Dia tidur aja terus pakai oksigen. Minta oksigen? Iya, pakai oksigen. Iya. Iya. Dia Kita cuma hanya pengen makan apa aja, tapi setelah saya beliin, Dibeliin Om? saya beliin, tapi nggak makan. Saya sakit apa ini, kenapa kok nggak bisa makan, tapi aku lapar gitu. Katanya? Iya, dia nggak pernah nangis, dia nggak pernah apa aja gitu. Udah deh, jangan nanya terus, jadi sedih nih. Ya, yang pasti ini adalah jalan yang terbaik. Tentu saja sudah menjadi takdir Ainun, ananda tercinta dari Om Perlan. Ikhtiar sudah dilakukan, doa pun sudah dipanjatkan. Kita yang ditinggalkan hanya terus bisa mendoakan Ainun diberikan tempat terbaik, husnul khotimah, dan keluarga diberikan ketabahan kesabaran. Om Perlan, sekali lagi kami turut berduka cita. Semoga Om Perlan dan keluarga selalu diberikan ketabahan dan juga kesabaran. Yang kuat. Kita akan kembali sesaat lagi di pagi-pagi hari.